Hai guys, kembali sama gue di Akademi Sultan ya. Jadi kita bakal bahas apa nih? Kita bakal bahas kisi-kisi TO Kimia pertama 2026 ya. Selamat datang angkatan 27 kayaknya, maksudnya 2027. Siap-siap aja ya, jangan lupa planning semua dari awal. Kalian mau ngejar SNBP enggak? Kalau misalnya enggak punya kayak kesempatan, mending nggak usah dikejar ya. Jadi realistis. Terus misalnya kalian tetap mau ngejar SNBP, tetap belajar UTBK karena emang kalian sepintar apa bakal pasti keterima, kan nggak ada tuh yang bisa tahu bakal keterima atau tidak di SNBP ya. Jadi tolong tetap belajar UTBK. Dan misalnya kalian punya uang lebih ya karena mahal, kalian juga persiapkan untuk ujian mandirinya, jangan dilepas. Jadi dari sekarang tuh belajar semuanya. UTBK dipelajari, ujian mandiri dipelajari walaupun mungkin lebih lambat, lebih sedikit porsiannya. Soalnya kalau kamu misalnya udah UTBK tuh, habis itu kamu ternyata nggak keterima di SNBP, nggak keterima di SNBT, nah kamu cuma punya waktu belajar 1 sampai 2 bulan mungkin ya, kalau dari tahun lalu. Dan itu nggak mungkin bisa belajar sebanyak itu gitu loh. Nah jadi saranku ya, ini khusus yang ujian mandirinya ada sainteknya ya, misal ada kimianya atau ada biologinya atau ada matematika dasar atau matematika IPA-nya gitu. Jadi tolong di planning semua, yang tahu tuh kamu. Jangan bingung, jangan tanya kamu yang lain mau apa, jangan ngikutin orang lain. Yang tahu tuh kamu mau ngejar apa, targetmu apa. Konsultasi silahkan, tapi maksudnya jangan ikut-ikut gitu ya. Yang tahu kemampuanmu tuh kamu, tapi kamu mungkin harus ngomong sama orang lain biar kamu tuh nggak terlalu di atas sana gitu loh, kan kamu halu. Nah banyak tuh yang halu, merasa kemampuannya segini tapi ternyata cuma segitu, tapi karena nggak pernah konsultasi, nggak pernah ngomong sama orang lain, jadi nggak tahu gitu. Jadi intinya banyak-banyak berpikir ya, ini realistis aja, soalnya banyak orang yang kayak gitu. Aku dari tahun ke tahun nganalisis kayak gitu, kayak sampai ya udah tak bilangin gitu. Nah, udah ya, langsung aja kita kisi-kisi ini. Aku jadi beberapa part. Jangan lupa kalau misalnya kalian nanti ini awal-awal mungkin masih banyak video yang available to public, tapi mungkin bahkan di launch pertama ini ya nanti ada kan misal ada 4 part. Kemungkinan besar nanti part terakhir atau part kedua dari terakhir itu bakal buat member only. Jadi kalian harus join membership ya. Nanti tinggal klik aja join di setiap video atau di home channelku. Harganya itu 9.900, tapi kalau sama pajak 11.000. Harusnya udah bisa lah ya, kalian udah dewasa banget dan kalian tuh anak-anak gadget, jadi mencet join membership bisa lah. Masa nggak pernah sih? Tapi kalau nggak bisa ya di homeku ada kok caranya gitu, video yang ngasih tahu caranya. Udah gitu aja. Biasanya kalau iOS ya, yang pakai iPhone, yang pakai iPhone ya benar, biasanya nggak bisa. Jadi kalian coba pakai device lain gitu. Sorry ya, aku lagi habis minum es, jadi padahal habis radang tapi udah sembuh sih, cuma ya udah. Jadi suaraku agak serak. Dan ini ruangannya dingin banget. Kita langsung aja nomor 1 ya. Ini masih part pertama, jadi kita cuma ngomongin sedikit aja, mungkin hanya 1 halaman ini aja. Nomor 1 ini langsung aku kasih tahu aja materinya. Nomor 1 itu dia ngomongin stoichiometry ya. Stoichiometry kan banyak tuh subbab-subbabnya. Kalau di sini subbabnya adalah konsep mol. Kalau misalnya bingung, tanya aja di komen, nggak usah takut dimarahin. Biarin aja dimarahin, yang penting kalian tahu gitu. Misalnya kalian tolol, ya yang penting bertanya dulu aja. Nanti aku bilang kamu tolol, nggak apa-apa. Nanti kamu jadi sadar, oh aku membuat kesalahan ini. Berarti di kedepannya aku nggak usah buat kesalahan ini lagi, kayak gitu. Emang belajar itu kayak gitu. Jangan takut ketinggalan nanti. Masa dari sekian partikel atom oksigen. Oke, jadi kalau konsep mol itu kan kurang lebih ya, kalian tuh harus tahu yang namanya mol. Mol itu kalau aku lambangnya pakai N kecil ya. Rumusnya adalah mol sama dengan massa per mr atau AR, sama aja ya. Tergantung dia atom atau molekul. Kalau atom pakainya AR, kalau molekul mr ya, karena kan massa molekul relatif. Kalau AR kan massa atom relatif. Nah, tinggal dimasukin aja ya. Masanya boleh satuan apa aja ya, terserah kamu. Kalau kamu masanya pakainya gram, nanti hasilnya mol. Kalau masanya miligram, ya berarti milimol gitu. Nah, terus ini yang tanya masanya ya. Ya udah tinggal dimasukin aja. Itu diketahui molnya enggak ya? Enggak, tapi diketahuinya jumlah partikel. Oh iya, sorry, maafin tadi aku lagi ngejelasin bab-bab kecilnya ya. Oke, tak jelasin semua aja dulu. Yang pertama mol. Yang kedua itu apa? Molaritas saja sekalian.
Molaritas itu kan nanti di bawah juga ada soalnya. Molaritas itu ini konsentrasi ya, molaritas itu ya. Molaritas sama dengan mol dibagi volume, satuannya juga sama, bisa bervariasi. Kalau nanti kamu pakainya mol, ini harus liter. Kalau milimol berarti mililiter. Kalau kilomol, kiloliter. Jadi harus yang sejenis gitu ya. Nah, terus apalagi yang C itu ada lagi jumlah partikel. Ini lambangnya beda-beda, nggak penting, yang penting rumusnya benar ya. Rumusnya gini, kalau aku jumlah partikel atau JP ya, aku singkat jumlah partikel pakai JP, sama dengan mol dikali sama ini jumlah partikel molekul. Mol dikali sama bilangan Avogadro, aku lambangin L ya. Terus kalau kamu mau jumlah partikel ion atau atom ya, tinggal sama aja, N kali L, mol kali bilangan Avogadro, terus dikali X. Dengan X ini adalah apa ya, jumlah ion atau jumlah atom yang kamu cari. Misal di CaCl2 kamu nyari jumlah Cl-nya, ya udah berarti Cl-nya kan ada 2, masukin tuh X-nya 2. Di ion H2SO4, ion H plusnya itu kan ada 2, berarti masukin X-nya 2 kayak gitu. Kalau aku nanya H plusnya, kalau aku nanya SO4-nya, karena di H2SO4 cuma ada 1 SO4, berarti 1 X-nya gitu. Nah, terus bilangan Avogadro, ya, bilangan L itu apa sih bilangan L? Bilangan L itu 6,02 dikali 10 pangkat 23 positif ya. Ini menandakan jumlah partikel dalam 1 mol. Dalam 1 mol ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, tinggal dimasukin aja angkanya, itu hafalan ya. Namanya bilangan Avogadro. Nah, pintar buat gue bisa ngomong Avogadro. D yang ini sekalian nanti nomor 2 soalnya, itu adalah volume gas ya. Ingat, volume gas. Kalau molaritas di sini maksudnya V-nya di sini adalah volume larutan ya, cairan. Kalau gas itu harus gas yang poin D tadi. Volume gas itu udah banyak banget ya, ada kondisi umum ya. Kondisi umum namanya PV sama dengan nRT, tinggal dimasukin aja. P-nya ATM pakainya ya. Kalau di fisika kan Pascal, kalau di sini ATM. Kalau terus habis itu ini kenapa ya? Kalau terus volume sama molnya bebas sama kayak tadi. Kalau mol ya liter, kalau milimol ya mililiter kayak gitu. Terus R itu tetapan gas ideal. Kalau di fisika 8,31, tapi kalau di kimia 0,082. Soalnya dia pakainya ATM. Terus T-nya kalau ada R pasti T-nya dalam Kelvin. Kelvin tuh gimana? Celsius ditambah 273. Terus kondisi lain ada nggak? Ada dong. Kondisi lain itu adalah kondisi STP. STP itu sebenarnya pakai rumus yang tadi PVNRT, tapi dimasukin 1 ATM dan suhunya harus 0 derajat Celcius. Nah, kalau dimasukkan angka itu nanti ketemu V sama dengan mol dikali 22,4 liter gitu. Karena dia pakainya liter, berarti di sini harus mol gitu ya. Nah, udah gitu aja, nggak boleh milimol soalnya kamu pakainya liter. Ya boleh sih kalau kamu pakainya milimol, ya nanti hasilnya mililiter kayak gitu. Udah gitu aja. Nah, terus ada kondisi lain tapi kayaknya nggak ada, tapi ya udah tak tulis saja. Yang ketiga itu kalau membandingin 2 gas, sebenarnya ada 4 sama RTP, kondisi kamar. Kondisi kamar itu sama kayak STP, tapi dia suhunya 25 derajat Celcius atau 27, aku lupa. Nah, nanti ini 22,4-nya tinggal diganti 24 aja. Gitu, itu angka pembulatan. 22,4 juga angka pembulatan, nggak penting dah lah. Perbandingan 2 gas itu poin ketiga, perbandingan 2 gas. Nah, ini tergantung kondisinya, biasanya pada masih luas toh. Sorry, perbandingan lagi udah mentok tadi. Perbandingan 2 gas itu pada tekanan sama temperatur sama. Ya. Nah, itu sebenarnya rumusnya tuh tinggal PV sama dengan nRT yang pertama dibagi sama PV sama nRT yang kedua. R-nya nggak tak kasih angka 1 sama 2 karena R kan tetapan nilainya sama. Terus tadi aku bilang perbandingan 2 gas pada tekanan sama suhu sama. Nah, kalau aku geser-geser rumusnya, nanti rumusnya menjadi Vini sama dengan Vana. Volume gas 1 per mol gas 1 sama dengan volume gas 2 per mol gas 2. Udah, itu konsep mau selesai les sesi pertama itu kalau sama gue. Nah, terus satu soal habis itu biasanya. Habis ya, suaraku habis, maaf. Nah, terus ini tinggal dimasukin aja ya kalau kayak gini itu. Tinggal dimasukin aja. Tadi rumus JP kan di sini N kali L ya, tinggal dimasukin aja. Aku tulis di sini beserta rumusnya. Warna apa ya maunya? Warna ungu aja. Enggak, ungu nggak bisa, nggak enak. Ini biar jelek, ini tak ganti aja nih. Merahnya jelek ya.
hijau tua makin kusam, oren yang ngeceng. Itu udah ada oren. Aduh. Jadi rumusnya jumlah partikel sama dengan mol kali Avogadro. Nah, jumlah partikelnya kan sudah ada ya, partikel atom. Nah, tinggal dimasukin aja 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan molnya. Mol itu kan tapi yang tanya kan massa. Mol sendiri kan massa per mr. Jadi kamu masukkan saja massanya nggak tahu, tak tulis m ya massa ya. Per mr-nya ini atom oksigen ya, berarti AR-nya 16. Terus bilangan Avogadro ya 6,02 kali 10 pangkat 23 ya udah dicoret aja ya, set sama ya. Ini tadi 23 bukan sih, benar ya, udah terus nanti ketemu. Kalau udah ketemu kan berarti 16 gram sama dengan massa. Oh iya, ini kalau di rumus ini harus mol ya, nggak boleh yang lain, karena ini 6,02 kali 10 pangkat 23 itu molekul dalam 1 mol, bukan milimol, bukan kilomol, harus mol. Ini harus mol, nggak boleh milimol ya. Oke, udah jawabannya C, gampang. Nomor 2 sekalian ya, aku nggak tahu ini masuk kisi-kisi atau tidak. Aku yang jelas semua yang di kisi-kisi ada di sini. Tapi aku nambahin beberapa nomor karena kayak loncat-loncat dan kayak nggak jelas gitu kisi-kisinya. Jadi aku nambahin. Nomor 2 nih ya, pada keadaan STP ingat 0 derajat Celcius 1 atm dan rumus cepatnya adalah V sama dengan mol dikali 22,4 ya. Tinggal tadi harusnya pakai merah aja ya, lebih jelas. Oke, nanti pakai merah terus kok. Ini ada volumenya sudah ada 1,12 liter gas, berarti volume gas bukan volume larutan, jadi jangan pakai molaritas. Kemudian apa dia ngomongin apa? Masanya adalah 0,5 gram, maka massa molekul relatif ya, massa molekul relatif yang aku kasih warna kuning ini, massa molekul relatif itu adalah AR ya, AR atau MR gitu ya, massa atom relatif itu AR. Terus ada nggak sih kata-kata lainnya? Nah ini penting nih, ada nih kata-kata lain untuk AR MR. Massa molar itu juga AR atau MR sama. Berat molekul itu juga ya, dua itu penting tuh, itu semuanya AR atau MR sama aja nanti. Udah tinggal dimasukin aja volumenya apakah ada. Volume STP sudah ada 1,12 liter, dia nulisnya liter. Mol dipecah aja karena yang diketahui massa, berarti rumusnya adalah massa per mr. Kemudian 22,4 tinggal dicoret aja, set. Ini 20 toh berarti ya. Ayo bisa ngitung nggak? Jangan pakai kalkulator terus. Mulai hari ini dicopot kalkulatornya, di uninstall dari HP. Kalian tuh cuma ngitung 1 tambah 1, mencet kalkulator kan mesti. Gak usah bohong deh. Soalnya kalian tuh gini, kebanyakan pakai kalkulator. Jadi sesuatu yang kalian tuh bisa, beneran literally bisa. Kalau tak paksa, cuma tak ambil HP-nya, tetap bisa. Itu mesti kalian punya urge itu apa ya? Punya keinginan yang tinggi, ya kayak langsung spontan aja buka kalkulator. Padahal kalian sebenarnya bisa. Ya. Jadi tolong dibiasain tidak memakai kalkulator. Ngitung yang susah juga ditulis. Misal 24 kali 96. Ya ditulis ya. 4 kali 6 berapa? 24. 2. Habis itu ini 12 berarti 14. 0. Habis itu ini 36. Habis itu ini 18, 21. Udah gitu di manual kayak gitu loh guys. Kalian tuh biasain kayak gitu. Tapi aku lambat kalau manual. Tahu nggak kenapa lambat? Karena kamu nggak pernah pakai, nggak pernah gunain. Mulai dari sekarang 6 bulan cukup kok untuk mempercepat. Ya bahkan seminggu, sebulan aja cukup. Tapi harus dilakukan tiap hari. Ngitung. Setiap dapat soal ngitung, tiap dapat inten ngitung tanpa kalkulator. Ya, mau bagi kali tambah kurang semua. Gitu ya. Jangan manja, cengeng nggak usah kuliah. Dah. Lanjut. Tadi mau ngomong apa gue sampai lupa. Udah dimasukin. Ini apakah ada masanya? Ada. Masanya 0,5 gram. Ya udah. Ini kan kalau dicoret habis hasilnya kan 1 ya. Kalau dicoret habis tidak ada pasangan lainnya, tidak ada angka lainnya di sebelahnya, berarti hasilnya kan 1 karena dibagi, bukan 0 ya. Karena ini ku bagi, bukan ku kurang ya. Hasilnya 1. Ini banyak yang nggak tahu ini nih. Aku surprise banget karena anak SMA. Mana ada anak SMA kayak begitu? Ya ada deng, banyak di Jogja. Nah, masukin massa 0,5, MR-nya ditanyakan ya. Ya udah, terus ini 20. Udah tinggal dipindah sana, MR-nya nanti ketemu ya. Berarti nanti MR-nya sama dengan 10. Ada nggak jawabannya? Adalah gue yang ngajain. Gitu ya, gampang. Jawabannya C. Aduh, kok udah 14 menit ini gue kebanyakan bacot berarti. Sorry. Nomor 3.
Persentase massa, ini udah mulai nih. Persentase massa atom ya Ti dalam mineral anorganik adalah 36%. Jika tetapan Avogadro adalah nggak penting, maka jumlah atom titanium yang terdapat dalam 4 gram mineral. Oke, ya udah. Jumlah partikel titanium ya yang diminta cuma titanium. Ya berarti molnya harus molnya titanium. Nggak boleh mol yang lain. Terus dikali Avogadro. Mol titanium ya berarti masanya titanium dibagi HR-nya titanium. Avogadro-nya kan 6,06, pakainya 6 ya dia di soal ini. 6 kali 10 pangkat 23. Nih di sini kalau diketahui ini apa kayak ini. Dah. Nah, cara nyari massa titanium gimana? Ya ini kan udah tahu. Mineralnya segini. Dalam 4 gram ini cuma 36% titanium. Ya dikali 4 gram dikali 36%, 0,36. Nggak usah manja, 36/100, 36/100. Langsung aja 0,36. Kenapa sih? Masa nggak bisa ngitung koma? Ya, masa nggak bisa ngitung koma? Gitu. Ya, masa nggak usah kayak marah dibilang gitu. Harusnya kalian sedih kalau dibilang kayak gitu, dia kayak gitu tuh. Oh iya ya, aku nggak bisa ngitung koma, tolol. Ya nggak apa-apa memang, tapi habis itu tinggal diubah gitu loh. Jangan habis itu udah, habis itu nggak digubris lagi, diubah. Yang ngitung yang benar, cepet latihan gitu ya. Semuanya harus kayak gitu di semua aspek. Kalian tuh mau kuliah atau enggak sih? Di kuliah tuh lebih susah ya. Jadi kayak membenahi diri gitu. Lanjut, habis itu ARTI sudah ada di sini 48, dimasukin aja. Kemudian ini 6 kali 10 23, udah tinggal dihitung-hitung aja. Nah, terus kalau kayak gini, ini jangan dikali dulu. Itulah kebanyakan ketololan anak-anak yang les di gue itu juga ini ya. Nih, aku panggil satu-satu nanti lama-lama ini. Ini jangan dikali dulu. Kalau ngitung itu dicoret dulu biar angkanya lebih kecil. Ya, dicoret dulu biar angkanya lebih kecil. Ini 48 sama 6 kan sisa 8. Terus ini 8 sama 4 kan sisa 2. Dah, habis itu ini bisa 0,18. Selesai deh. Tinggal kita geser-geser 1,8 kali 10 pangkat 22. C. Selesai, gampang. Nomor 7. Oh ini kayaknya nggak ada di kisi-kisi. Tadi aku mau nge-crop, ini nggak jadi. Ini nggak ada di kisi-kisi. Tapi kalau mau tahu caranya, ini kan ada tabung A sama tabung B diisi sama gas. Nah kalau membandingkan dua tabung volume gas ya sebenarnya kayak tadi ini. PVN 1 sama dengan PVN ada 2. Atau kita kerjain aja lah ya. Tapi aku menjelasannya lebih minim. P1 V1 PA kayak kamu. PA VA NA RTA per PP VP ini sama dengannya satu aja. Iya di sini aja lah ya. Mol B R TB. Tadi R kenapa tidak ada AB-nya? Karena dia R itu tetapan, jadi nilainya sama, coret aja. Terus dia bilang tekanannya sama-sama T sama P ya. Berarti coret aja. Dah, terus yang dimasukin rumusnya Vinivana nanti. Ya sama aja, pakai ini aja nggak apa-apa ya. Tinggal dimasukin. Nah, tapi kan masalahnya di sini tidak diketahui mol. Diketahuinya apa? Diketahuinya itu adalah jumlah molekul. Ya udah. Jumlah molekul. Ya kamu tinggal masukin aja rumus jumlah molekul. Jumlah molekul itu apa? Jumlah P sama dengan N kali L. Nah, kamu tinggal ini kan molnya harus dihilangin berarti karena tidak diketahui. Berarti kamu bikin jadi N sama dengan ini, berarti N sama dengan jumlah partikel dibagi L. Udah, masukin situ. Rumusnya berubah jadi VA per VB, yang mana VA nya kan 6 liter, VB nya ini kenapa sih tablet ini tak jual lama-lama. 6/8 karena VB nya 8 liter. Mol A nya diganti jumlah partikel A nya kan segini, 3 kali 10 22 per L tuh Avogadro ya, per L aja tulisnya, terus yang mol B nya diganti jumlah partikel B nya kan nggak tahu tuh, per L. Nah terus L nya coret tuh, set nanti ketemu ya. Jumlah partikel B nya adalah ini pindah sisi ya, jadi 8/6 ya, berarti 4 kali 10 22. Ketemu nggak? Ketemu dong gue ya, gitu gampang. Udah, nomor 8 itu apa ini? Saya haus ya, bentar ya, aku minum bentar. Nah nomor 8 ini juga gampang banget. Ini kalau aku ngomonginnya itu juga stoikiometri, apa ya, kalau aku nyebutnya reaksi 1 sama 2.
reaksi 1, 2 sama reaksi apa ya namanya, campuran lah gitu. Aku bingung juga kalau mau, soalnya panjang sebenarnya penjelasannya. Nah tapi di sini kenapa bisa dipisah kayak gini? Kalau reaksi campuran aku nggak bakal jelasin di sini karena nggak ada di kisi-kisi dan terlalu panjang, aku males. Kalau reaksi 1 itu cuma diketahui sebentar. Kalau reaksi tak giniin aja ya. Kalau reaksi 1 itu cuma kalau diketahui satu informasi yang bisa diubah jadi mol. Bisa volume, kalau volume gas STP kan nanti dapat mol juga tuh, dimasukin ke rumus V sama dengan mol kali 22,4 ketemu molnya. Atau bisa gram, ya gram tinggal gram per ml mas ketemu molnya. Jadi nggak harus mol langsung, tapi suatu informasi angka yang possible atau bisa dijadiin mol. Misal ada gram tapi AR-nya nggak tahu, nah berarti itu nggak bisa jadiin mol gitu loh. Jadi itu bukan informasi, jadi harus bisa jadiin mol. Harus tahu AR-nya kalau misal gram, harus tahu kondisinya, misal dia volume. Kan kondisi itu bisa kondisi suhu, tekanan, bisa STP, bisa RTP gitu-gitu. Terus cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya kalian tinggal perbandingan mol aja, nggak usah pakai yang pusing-pusing ya, perbandingan mol aja. Terus kalau yang satunya itu kan reaksi 2 itu nanti diketahui lebih dari 1. Aku nulis, nah tak kasih lambang nggak paham lagi, aku tulis saja lebih dari 1 mol. Perbandingan nah kalau yang reaksi 2 apakah bisa perbandingan mol? Tidak ya, harus yang namanya MRS atau reaksi pembatas ya. Nah itu akan kita bahas di sini. Kenapa dibahas ini? Karena ini molnya ada 2, jadi harus di MRS ya. Kita cari dulu molnya ya. Berarti molnya besi itu kan Fe ya, dihafalin. Itu kayak gampang banget, harus dihafalin besi Fe, Al aluminium gitu-gitu ya. Coba Ca apa, K apa, masih kebalik-balik kan gitu. Jadi nggak boleh kebalik-balik. Molnya Fe itu kan kalau gram tinggal gram per ml, gramnya 28 gram, terus mr-nya atau AR-nya 56, berarti kan setengah ya. Masih ada loh yang nggak bisa ngitung kayak gini, tolong diperbaiki ya, karena nggak layak banget buat kuliah. Mol S-nya itu juga 20 gram dibagi 32, dibagi berapa? 4, sisanya 5 per berapa itu? Bagi 48, 125 kali 5 berapa itu? 625, 0,625. Ya kalau gini sebenarnya mending pecahan aja sih, dibikin per 8 aja. Setengah itu 4 per 8, yang ini tuh berarti 5 per 8 tadi udah ya. Nah kalau sudah begini ya, terus di MRS itu apa sih? MRS itu apa sih? MRS misalnya kalian nggak tahu tuh, lupa, nggak pernah kelas 10, nggak pernah kelas 11, tiba-tiba langsung kelas 12. Nah kalian lupa tuh atau nggak pernah masuk selama sekolah. Nah MRS itu adalah menentukan siapa yang habis duluan, intinya gitu aja. Menentukan siapa yang habis duluan ya. Siapa yang habis duluan ya, caranya gini, kalian bagi mol mula-mula Z dengan koefisien masing-masing. Habis dibagi, nanti yang lebih kecil hasilnya itu yang habis ya. Nanti habis itu artinya apa? Habis itu sisanya 0. Udah gitu aja, terus tinggal kamu MRS saja ya. Reaksinya tadi 4 per 8 sama 5 per 8 ya. FS oke. Tulisnya gini, Fe tambah S, kamu tulis reaksinya dulu. Jadi FS, ini MRS, tadi yang Fe 4 per 8, ini 5 per 8 ya. Kebetulan ini koefisiennya sama-sama 1, jadi kalau dibagi koefisien ini 4 per 8, ini kalau dibagi koefisien 5 per 8. Berarti kalau kayak gini yang lebih kecil siapa? Yang 4 per 8 dong ya. Kalau lebih kecil artinya apa? Lebih kecil artinya habis itu sisanya 0 ya. Dengerin gue, habis itu sisanya 0. Jangan bikin teori-teori lain. Habis itu sisanya 0. Soalnya ada tuh, oh ternyata lebih kecil ini, berarti angka ini harus aku taruh di sini, di bagian reaksi. Itu salah, itu dongo, jangan ditiru. Aku ngajarinnya kalau misalnya lebih kecil itu habis. Aku nggak ngajarin ditaruh mana enggak. Kalau lebih kecil berarti habis itu artinya apa? Sisanya 0. Itu yang dimasukin kotak ya.
Ini kalau ini 0 padahal mula-mulanya 4/8 ya. Berarti kalau ini 0 sisanya 0 padahal mula-mula 4/8, berarti yang bereaksi, karena R itu kan reaksi, berapa yang bereaksi biar 4/8 jadi 0? Ya 4/8. Nah terus di MRS ini ya, karena M itu kan mula-mula, S itu sisa, sorry tadi lupa ngasih tahu. Nah terus sekarang begini ya, bagian habis suaraku, bagian R atau reaksi itu spesial. Kenapa spesialnya? Spesialnya itu karena dia bisa, tak kasih hijau di sini ya, dia bisa dibandingin sama koefisien, sebanding antara mol dan koefisien. Jadi kalau koefisien 1 itu 4/8, berarti koefisien 1 untuk S nya itu juga sama 4/8. Berarti untuk koefisien 1 FES itu juga sama 4/8. Terus tinggal kamu tambah sama kurang. Kalau yang untuk sebelah kiri itu kan reaktan. Kalau reaktan itu dikurangi ya jumlahnya. Tapi sebelah kanan itu kan produk. Kalau produk itu ditambah. Jadi ini 4/8. Terus yang ini dikurangi jadi sisa 5/8 kurangi 4/8 berapa? Nah masih nggak bisa. Mending belajar lagi ke TK ya. Tidak layak di SMA. Nah terus oh iya satu lagi, aku mau ngasih tahu satu hal. Kalian tuh jangan takut gap year. Ya, gue ya nggak gap year, tapi aku pindah-pindah jurusan sampai akhirnya memutuskan kuliahku kayak ya udah nggak usah gitu. Nah, gap year itu nggak menakutkan. Kayak kalau kamu nggak pantas kuliah, mending gap year daripada kamu tolol masuk kuliah udah bayar tapi ternyata belum siap. Itu saran terbesar gue, karena aku punya adik les kayak gitu. Nggak losoan sana sini, terus IUP nyogok masuk, terus dia bodoh, udah bayar bodoh, nggak sanggup apa-apa, nggak bisa keluar, masuk doang nggak bisa keluar. Jadi mending nggak usah ya. Itu kecaman gue buat kalian semua. Kalau nggak siap mending gap year. Tahu siapa atau nggak gimana ya nggak tahu, makanya dipersiapkan. Besok tahunnya pas sudah mepet-mepet gitu. 9 ini udah mau 2 soal lagi selesai. 9 gram aluminium direaksikan dengan 38 gram kromium 3 oksida. Nah, kalau ada zat-zat kayak gini itu kan di samping kalian harus tahu ini masuk bab apa, rumusnya apa, itu kan harus tahu senyawanya itu apa. Kalau di sini mungkin sudah jelas ya, karena aluminium itu yang ini ya, berarti kromium 3 oksida itu yang itu. Tapi misalnya kalian ketemu soal-soal tertentu yang kalian tuh nggak bisa digituin, kalian harus tahu kromium 3 oksida itu apa. Nah ini kalau aku dulu mungkin di kelas 10 ya, tapi sekarang karena kurikulum merdeka yang nggak jelas ini, itu di kelas 10 juga sih, tapi kadang-kadang melebar sampai kelas 11 dan banyak yang kelas 10 nggak dijelasin, termasuk salah satu SMA yang gue ampuh. Nah itu adalah tata nama senyawa ionik. Tata nama senyawa ionik. Apa sih itu tata nama senyawa ionik? Jadi intinya kamu kalau mau namain misal CdOH 2 kali. Nah, ini ada yang depan yang belakang. Biasanya yang depan tuh ion positif. Apakah selalu kayak gitu? Enggak. Terserah yang bikin, terserah nulis gitu. Nah, tapi biasanya kayak gitu, yang depan ion positif. Tapi kalau mau namain senyawa ini, pokoknya kalian tinggal, kalau namanya itu nggak boleh kebalik. Nama ion positif dulu, terus bilox ion positif, terus habis itu, dan dia dikasih tanda kurung ya, nanti Romawi. Misal kayak gini, 2 kayak gini, atau 5, 4 gitu. Habis itu nama ion negatif gitu. Misal kalau kayak gini, ini kan dipecah dulu ya. CD, kalau kamu nggak tahu muatannya CD, berarti kamu harus tahu muatannya OH-. Di antara dua ini harus tahu salah satu. Ya, kalau enggak ya berarti kalian kurang belajar, harus dihafalin itu. OH itu kan OH-, tapi di sini OH-nya ada berapa? 2 ya. Berarti kalau ini 2- biar seimbang, CD-nya harus 2+. Nah, berarti namanya CD itu kan kadmium ya. Ini tuh kadmium, terus tadi 2+ ya. Kalau 2+ ya berarti dia 2. Terus OH- itu kan habis bilox kan nama ion negatif. OH- itu berarti hidroksida, karena namanya memang hidroksida. Itu hafalan nggak? Iya. Kalau nggak mau hafalan gimana? Nggak usah kuliah, ngapain?
kuliah sini hafalan hitung logika. Jadi kayak kalau kamu nggak siap kayak gitu di SMA, udah mending balik aja SMA lagi atau SMP sekalian, karena mental kalian kurang tuh. Kayak gitu guys. Jadi nggak usah sok-sokan mau kuliah. Nah terus lagi, ini aluminium direaksiin sama ini. Intinya apa? Ada gram. Instingnya langsung, oh ada gram, berarti nyari apa? Nyari mol. Itu insting ya. Gram mol. Gak usah, dan bahkan kayak gak usah perlu nulis gitu ya. Gak usah perlu nulis, kalian langsung kayak gitu. Aku bingung karena ini gak ada space. Di bawahnya ini tumben rame, biasanya cuma aku sendiri. Oke, nomor 9 ini kita cari molnya dulu. Molnya aluminium dulu. Gramnya kan 9 gram. 9 dibagi 27 berapa? Sepertiga. Kayaknya dibikin pecahan aja, soalnya kalau koma nanti kalian tambah aneh-aneh. Molnya, nah soalnya gini, aku mau ngasih tahu ya, karena ini kesalahan simpel tapi bikin fatal. Kenapa aku bilang kalau koma biasanya kalian aneh-aneh? Sepertiga itu bukan 0,3. Bukan 0,3. Sepertiga itu 0,33333. Kalau kalian mau ngilangin angka di belakang koma, paling enggak tuh 2 deh. 2 angka belakang koma. Itu untuk perhitungan kalian yang di SMA. Jadi jangan ekstrim ya, jangan ekstrim menyisakan satu angka belakang koma cuma 0,3. Itu namanya gila. Jangan gila. Habis AL siapa? Habis AL yang bawahnya CR2O3. Molnya CR2O3 gramnya berapa itu? Nggak tahu gue. 38 ya. Gramnya 38, MR-nya aduh, ya udah ini dikali 2. Kalau CR2 kan berarti ini kali 2, ini kali 3 O-nya. Ya, dihitung aja 48 tambah 104. Berarti 100 tadi berapa? Ini bukan. Tadi 48 tambah berapa? Lupa nih. 104. Bener ya, ini berarti ini 1/4 bukan? Coba kali 420 tambah 32. Iya benar. 1/4. Ya. Jadi karena angkanya jelek banget, sepertiga sama 1/4, kita pakainya pecahan aja. Terus apa? Karena dia ada 2 mol, ya ada molnya 2, ini sama itu kan bisa dibikin mol tuh. Ini kan mol. Berarti harus pakai reaksi berapa? Kamu harus pakai reaksi 2. Berarti harus melakukan apa? Harus melakukan MRS. Ya udah silakan di MRS. Kayak gitu. Kita lihat reaksinya. Reaksinya itu tadi 2Al ditambah CR2O3, hasilnya apa tadi di atas? Aduh, kakiku kram, pahaku kram karena tadi latihan kaki. Ya, aku tahan aja. Belum tidur seperti biasa. Nah, dan ini sebenarnya demam, tapi nggak apa-apa. Demi kisi-kisi. Dah, masukin molnya. Yang ini tadi 1/3, ini 1/4. Terus ada gimana caranya kalau mau MRS? Ya dibagi koefisien. 1/3 bagi 2, 1/6. 1/4 bagi 1, 1/4. Kecil siapa? 1/6 sama 1/4. Ya 1/6 gitu. Ya. Nah, terus aku mau mengulangi yang tadi. Kalau dia lebih kecil, artinya apa? Artinya dia yang habis. Habis itu apa? Sisanya 0. Terus aku mau ngulangin satu lagi, yang tadi aku bilang jangan dilakukan. Yang jangan dilakukan adalah, oh ini 1/3 bagi 2, 1/6. 1/6 lebih kecil dari 1/4, berarti 1/6 itu taruh di reaksi dong. Tidak, bukan seperti itu yang salah. Dan itu sering dilakuin sama orang yang aku lesin. Yang mana itu, ya sorry itu saya, tapi itu aneh, tolol, dan tidak mengikuti ajaran gue. Itu aku nggak pernah ngajarin kayak gitu. Yang aku ajarin adalah kalau dia lebih kecil, ya berarti dia artinya apa? Artinya habis. Habis itu apa? Ini kenapa nggak bisa dihapus ya? Habis itu apa? Habis itu sisanya 0. Itu prinsipnya itu. Kalau ini sisanya 0, sementara mula-mulanya 1/3, barulah biar dia sisanya 0, yang bereaksi adalah 1/3. Beda kan hasilnya? Kalau tadi pakai cara yang salah, aku nulis 1/6 di sini, gitu. Dah itu aja ya. Jadi maksudnya kalian mau mikir, oh cara ini bisa, cara itu bisa, boleh ya, tapi jangan yang salah gitu loh. Dan jangan oversimplifikasi suatu hal. Nanti kalian kalau ketemu kasus yang lebih kompleks bisa salah. Oke, benar, banyak rumus kimia yang di sini tuh di oversimplifikasi, tapi ya itu udah diatur biar nanti pas ketemu soal tertentu tuh nggak salah gitu loh.
Dah ya, itu bisa bakal kalian tahu pas udah masuk semester 1 kuliah. Banyak rumus yang sebenarnya tuh nggak kayak gini gitu. Lanjut, yang ditanyain apa? Yang ditanyain adalah massa logam kromium. Kromium itu kan berarti yang ini ya, ini harusnya krom bukan kromium. Kalau kromium itu Cr3+, kalau krom itu Cr. Aneh dia. Yang tanyain kan ini, ya berarti yang lainnya nggak usah diisi. Ya langsung aja ke sini set. Kalau koefisien 2 itu sepertiga, berarti koefisien 2 juga sepertiga gitu. Pakai perbandingan. Udah, terus ditambah karena ini reaksi produk, berarti ini sepertiga mol. Kalau mau nyari massa ya udah, mol sama dengan gram per mr. Ya gram tuh lambangnya bukan gr ya, sebenarnya g. Molnya sepertiga, gramnya nggak tahu, mr-nya kromium tadi 52. Udah tinggal kali silang. 52/3 adalah berapa? 217,3. Ada dong jawabannya gitu. Sama yang tadi ternyata belum dijawab ya. Yang tadi itu yang ditanya adalah yang tersisa. Yang tersisa itu yang di sisanya ada berarti ini ya. Tersisa itu maksudnya reaktannya ya, bukan produknya. Ya udah tinggal ditanyain masanya, berarti mol sama dengan gram per mr atau AR. Molnya 1/8, gramnya nggak tahu, AR-nya S tadi 32. Ya dicoret dulu aja ya. Ini kan 4, berarti 9/4. 9/4 berapa itu? Ini bukan 9 ya, ini gram. Ya udah 4 berarti 4 gram belerang karena S tadi. Udah gitu aja. Oh masih ada lagi nomor 28, ini sekalian ya. Nomor 28 itu kita ngomongin apa? Nomor 28 itu kita ngomongin rumus empiris. Ini masih stokiometri nggak? Masih ya. Stokiometri, rumus empiris dan molekul, tapi di sini nggak ngomongin rumus empiris. Rumus molekul itu adalah rumus asli dari senyawanya. Misal kalau glukosa itu ya C6H12O6. Misal air itu H2O gitu. Nah, tapi kalau rumus empiris itu adalah rumus paling sederhana. Nah, jadi kalau glukosa rumus empirisnya adalah ya 6 12 6 bisa dibagi berapa? Paling kecil bisa dibagi 6, berarti C1H2O6, atau aku lebih sukanya pakai variabel jadi CnH2nOn kayak gitu. Kalau H2O gimana? Kalau H2O ya dia sudah paling sederhana karena ini 2, ini 1. Jadi rumus empiris sama molekulnya H2O atau air sama H2 dan O atau H2NON gitu. Nah, terus masalahnya kan ini tanyain rumus empiris, tapi diketahuinya gram ya. Kalau kayak gini gimana? Ya kalau kayak gini kalian tinggal perbandingan mol aja ya. Perbandingan mol di sini aja ya. Kalau cari rumus empiris kalian tinggal bandingin molnya, atom-atomnya gitu. Bandingin mol atom-atom ya, jadi nanti tinggal mol natrium banding molnya teknesium banding molnya oksigen. Mol itu apa? Gram per AR ya. Gram per AR harusnya G aja ya, karena gram itu G. Nah, ini apa ini? Oh, perasaan aku ganti deh settingnya kemarin. Emang ini tablet sialan ini. Berapa gramnya natrium? 115. AR-nya 23, di situ ada. Dan itu kamu harus hafal. Teknesium berapa itu? 495. AR-nya berapa? 99. Kalau TC ini nggak harus hafal karena dia tidak umum. Oksigen berapa? Taunya umum gimana? Ya kamu coba kerjain banyak soal, nanti kamu tahu yang umum yang mana. Oksigen 16 AR-nya. Terus di sini kok tidak ada masanya, cuma ada kata-kata sisanya oksigen. Cara tahunya gimana? Ya di logika dong. Di sini kan total senyawanya masanya adalah 930. Berarti kalau kamu mau tahu massa oksigen, ya tinggal massa senyawanya dikurangi yang lainnya, natrium sama teknesium. Dikurangin 115 sama 495 ya. Gitu. Ini kan 500 berarti 610, berarti 320. Gram. Tinggal dihitung aja ini berapa ini.
kayak setengahnya ya, berarti 2. Kok 2 sih? Aku mau ngomong apa? 5 ya. Karena aku ngomongnya setengah, harusnya kan setengah 0,5, tapi malah 2 aku mikirnya, harusnya 5. Terus ini berapa ini? 5 juga. Terus ini berapa ini? 10. Bukan, 20. Nah, terus kalau udah kayak gini, kalian sederhanain. Karena kan rumus empiris harus paling sederhana. Ya, sederhanain, bagi 5 semua jadi 1 sama 4. Berarti Na-nya 1, Tc-nya 1, O-nya 4. C, udah. Kayak gitu rumus empiris. Terus gini, apakah ada soal-soal yang tricky? Ada. Di sini nanti biasanya angkanya koma ya, di bagian ini koma-koma. Kalau koma-koma kayak gitu gimana? Apakah harus dibuletin? Enggak, jangan, hati-hati. Buletinnya hati-hati. Aku kasih nih, karena aku lagi baik sekali, sebaik itu aku kasih, tapi jangan di sini deh, mengganggu. Di sini aja. Tambahan nih. Nah, tambahan nomor berapa itu? 28. Tambahan nomor 28. Apa tambahannya? Kalau misalnya nih, kalian akannya koma banget. Misalnya, suatu senyawa mengandung massa karbonnya adalah, kakiku sakit. Aku harus ngitung dulu, bentar. Nah, ini koma ya, dan aku harus cepet, jadi aku pakai kalkulator, hehe. Misal apa ya, C38 aja. C3 itu berarti 36 dibagi 44 berapa itu? 81,81%. Terus massa hidrogennya berarti sisanya berapa itu? 18,19%. Nah, terus AR-nya C sama dengan 12, AR-nya H sama dengan 1. Nah, terus rumus empirisnya berapa? Nah, itu kayak gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya ya kamu sama, berarti mol C banding mol H. Mol C banding mol H. Mol C nya 81,81, 12 ARC tadi ya. H-nya banding ya, ini bukan sama dengan H-nya kan 18,19/1. Nah, kalau dikerjain koma dong, komanya jelek juga, iya, jelek kayak nilaimu. Nah, coba ya kita lihat nih. Kalau kita kerjain ya, harusnya kayak gini tuh dicoba manual sebenarnya, tapi nanti waktuku habis. Ini kan kalau dikerjain yang sebelah kiri itu 6,817. Ini 118 aja lah, dibuletin ya. Ini ambil minimal 2 angka belakang koma. Ya, aku kasih aturan aja. Minimal ambil 2 belakang koma. Berarti 8,12. Kenapa 6,82. Kenapa 6,82? Soalnya ini dibuletin 7 kan, dibuletin ke atas. Banding ini kan 18,19. Ya udah tulis 18,19. Nah, kalau kayak gini jangan dibuletin dulu. Jangan dibuletin jadi 7 sama 18, jangan. Itu buletinnya terlalu jauh. Sebelum kalian membulatkan, kalian pilih antara dua ini. Pilih yang terkecil. Habis itu semuanya dibagi oleh yang terkecil. Kenapa aku bilang semua? Karena kadang-kadang itu nggak cuma ada 2 atom, kadang ada 3, kadang ada 4 gitu. Di antara dua ini yang paling kecil kan ini. Ya udah, berarti dibagi sama 6,82 dua-duanya. 6,82 per 6,82 banding 1, 8,19 per 6,82. Coba kita kerjain ya di sebelah sini. Yang ini jelas 1 ya, nggak usah diapa-apain. 1 banding, nah yang ini 18,19 dibagi sama 6,82. Tuh 2,667 ya. Nah, habis itu baru di sini kalian akal-akalin ya. Bisa dibuletin, bisa kalau angkanya emang deket banget, misal 4,01 gitu ya, 4 berarti ya. Tapi kalau misalnya angkanya kayak gini, itu terlalu jauh kalau dibuletin jadi 3 gitu. Dan ini kan sebenarnya 2,67 itu 2,6666 ya. 2,66 itu kan sebenarnya 2 ditambah 2/3. Kalau kita samain penyebut jadinya 8/3. Nah, kalau udah kayak gini, biar sederhana dan bulat ya. Tadi itu rumus empiris harus bulat. Selain sederhana harus bulat. Biar bulat, kita semua sisi dikali 3.
Jadi 3:8. Jadilah senyawanya C3H8. Itu rumus empirisnya. Kayak gitu. Udah, ini aja untuk part 1. Aku terlalu generous ya ngasih 45 menit. Sebenarnya nggak boleh, tapi nggak apa-apa. Bye. Untuk part 2 nanti masih open to public, tapi dan part 2 itu mungkin cuma sampai sini aja ya. Atau sampai mana ya? Iya ya, soalnya part 3 nya lama banget ya. Ya part 2 mungkin cuma sampai sini. Nanti part 3 nya aku bakal khusus membership only. Jadi yang matematika juga gitu. Nanti part terakhirnya bakal membership only. Jadi silakan kalau mau lihat part terakhir, dan besok pasti aku juga gitu. Sebagian open to public, sebagian membership only. Jadi dikondisikan sana. Dah, bye. Semangat kalian, harus semangat ya. Jangan sedih-sedih, jangan nggak sedih sih, nggak mungkin, masih awal. Jangan terlena, jangan sok pintar karena kalian nggak pintar. Gitu aja. Bye.